Presiden Jokowi bisa bantu Ganjar jadi presiden? Caranya begini. Sosok Ganjar adalah sosok yang dilihat dan bisa dirasakan. Pertama dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya. Saya yakin seluruh rakyat ini siap membuka karpet merah buat Pak Ganjar buat 2024, apalagi relawan Jokowi. Dan inilah menjadi pertimbangan kita untuk, maaf Bang Effendi Simbolon, dengan segala hormat saya dengan abang aku ini yang luar biasa, kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Saya punya keyakinan 100% relawan Jokowi akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. 99% relawan pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar. 99%, tidak 100%, tapi 99% pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar sebagai presiden nanti di 2024. Relawan yang non partisan sudah mulai bergerak. Baik, di Mas gang-gang Burhanuddin. sudah ada teriakan-teriakan Mas Ganjar 2024 jadi presiden. Secara tidak langsung membantu menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo jelang pemilihan presiden 2024. Presiden Joko Widodo secara tidak langsung membantu menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo jelang pemilihan presiden 2024. Pasalnya masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi cenderung memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Hal itu diketahuinya berdasarkan survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting. Mereka yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu cenderung memilih Pak Ganjar Pranowo, walaupun mereka ini bukan masa pemilih PDIP. Begitulah ujar manajer program SMRC. Saidiman menjelaskan masyarakat yang merasa puas terhadap kinerja Jokowi cenderung memilih Ganjar dengan 43%. 23% memilih Prabowo dan 22% memberikan dukungan kepada Anies. Sementara itu masyarakat yang merasa kurang puas terhadap Jokowi cenderung memberikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atau Gubernur DKI Anies Baswedan. Di kalangan yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, 48% memilih Prabowo, 33% memilih Anies, sekitar 15% memilih Ganjar. Survei nasional SMRC itu dilakukan pada 21 hingga 28 Mei 2020 dengan melibatkan 1.072 responden. Metode pemilihan secara random dan diwawancarai secara tatap muka. Margin of survei ini diperkirakan sekitar 3%, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo disarankan keluar dari PDIP jika ingin maju menjadi calon presiden pada pemilu mendatang. Nama Ganjar selalu masuk dalam 3 besar survei capres. Tapi peluangnya diyakini tertutup karena ada sosok Puan Maharani yang digadang maju dalam kontestasi politik di 2024. Terkait peluangnya maju di parpol lain, Ganjar sendiri memilih menolak komentar. Ia ini lebih memilih berpikir tentang penanganan COVID di Jawa Tengah. Sambil berkelakar, Ganjar mengatakan saat ini dirinya memang pindah, tapi bukan dari PDIP, melainkan pindah dari kota ke kota lain untuk memastikan penanganan COVID-19 di Jateng berjalan dengan benar. Saya pindah dari Kudus, Jepara ke Pati untuk cek kapasitas rumah sakit, tempat isolasi, dan memberi dukungan kepada Pemda dan pasien. Begitulah kata Ganjar. Soal namanya yang disandingkan dengan Sandiaga Uno untuk maju pemilu sebagai pasangan paling kuat saat ini, Ganjar juga menolak komentar. Ia menegaskan sedang fokus menanggulangi pandemi COVID-19. Pengamat politik Lipi Aisyah Putri Budiarti mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki kans untuk menjadi capres, lantaran memiliki elektabilitas yang tinggi. Jika Ganjar berbasis survei memiliki elektabilitas yang tinggi dan konsisten demikian, maka ia berkemungkinan menjadi calon dalam Pilpres, baik itu diusung PDIP, ataupun jika ternyata PDIP tak mencalonkannya, maka diusung partai lain. Begitulah tugasnya. Peluang itu terbuka lebar, terutama karena partai politik memiliki krisis ketersediaan calon untuk Pilpres dari kalangan internal, kecuali Gerindra jika Prabowo mencalonkan kembali. Persoalannya bukan karena parpolnya tidak memiliki tokoh mumpuni atau yang potensial didukung kuat secara internal, melainkan tidak punya calon yang populer di mata publik. Jika menilik pengalaman partai dalam Pilpres sebelumnya, Ganjar punya potensi. Dengan latar belakangnya sebagai Jawa Muslim dan track record di politik lokal dan nasional, bisa dianggap
oleh partai sebagai sosok dengan kriteria yang cocok dan berpeluang menang di dalam Pilpres. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno bakal sulit terwujud, sebab keduanya terhalang oleh restu partai. Ganjar di PDIP terhalang oleh putri mahkota Puan Maharani, sementara Sandiaga di Gerindra masih ada Prabowo Subianto. Ujang mengatakan semua tergantung elektabilitas keduanya. Bisa saja ada partai lain yang melirik atau Ganjar dan Sandi bisa membeli kendaraan politik untuk berlaga di Pilpres 2024. Namun tergantung juga dari elektabilitas keduanya. Jika keduanya memiliki elektabilitas yang tinggi mengalahkan kandidat lain, bisa saja ada partai yang meminangnya, atau bisa juga membeli partai. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC telah merilis hasil survei keterpilihan nama-nama masuk dalam bursa calon presiden jika Pilpres digelar sekarang. Hasilnya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menempati urutan pertama dengan 21,5%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 12%, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 12%, Menparekraf Sandiaga Uno 5%, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 4%. Manajer program SMRC Saidiman Ahmad dalam siarannya mengatakan ada banyak faktor yang menentukan seseorang memilih calon presiden. Secara faktor psikologis, pengetahuan tentang calon adalah syarat dasar seseorang menentukan pilihan. Seseorang akan cenderung memilih calon yang tahu dibanding yang ia tidak kenal. Bila pemilih tahu semua calon yang bersaing, maka yang menentukan bukan lagi tahu, tapi faktor lain, termasuk suka pada calon. Kesukaan kemudian lebih menentukan dari sekedar tahu. Begitulah katanya. Hal ini yang kemudian menjawab mengapa Prabowo menempati urutan pertama yang dipilih masyarakat. Dari 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka, 98% diantaranya mengaku tahu tentang Prabowo. Kemudian disusul dengan Anies dan Sandiaga Uno 83%. Agus Harimurti Yudhoyono 68%, dan Ridwan Kamil 65%, Puan Maharani 58%, juga Ganjar Pranowo 57%. Dari yang responden yang tahu nama tokoh, kemudian ditanya apakah menyukainya, hasil cukup berbeda. Di urutan teratas, Ridwan Kamil menjadi tokoh yang diketahui dan disukai, 85%. Disusul Sandiaga Uno 85%, Ganjar 84%, Tri Risma hari ini 84%, Khofifah Indar Parawansa 81%, Prabowo Subianto 78%.